kita berbicara soal menuduh, tentu kita pernah merasakan ketika kita dituduh oleh seseorang. Saudara dan saya pernah merasakan suatu hari ada orang yang menuduh saudara dan hal itu saudara tidak pernah lakukan. Kita pernah dituduh untuk lakukan ini, kita pernah dituduh untuk lakukan itu, dan ternyata kita tidak pernah melakukan. Saudara tahu, pasti bisa tahu sakitnya kayak gimana. Sampai alami sakitnya tuh di sini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara pernah mengalami hal ini, tentunya benar-benar sakit. Kalau kita menjadi orang yang tertuduh, hal itu kita tidak pernah lakukan, namun kita dituduh bahwa kita lakukan hal itu. Apalagi kita dituduh untuk melakukan kejahatan. Tentu setiap kita tidak akan mau menjadi orang yang dituduh, karena dituduh itu tidak enak, apalagi kita tidak lakukan. Jangankan dituduh lakukan kejahatan, yang pacaran dituduh selingkuh aja, gimana perasaan saudara? Sudah berusaha setia, tapi pacaran, kok kamu menjual? Saya nggak menjual. Kamu bohong. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah berusaha jujur, tapi selalu saja dituduh untuk hal-hal yang tidak baik. Dan saya rasa setiap kita pernah mengalami hal ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi ternyata dituduh orang itu memang sakit. Dituduh orang itu memang sangat menyedihkan. Tapi ada satu hal yang lebih menyedihkan, yaitu ketika hati kita menuduh diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam konteks pembacaan kita hari ini menceritakan bagaimana dampaknya ketika seseorang hatinya itu menuduh dirinya sendiri. Saudara, kalau hati kita menuduh diri kita sendiri, pasti hidup kita tidak akan aman. Kita merasa tidak layak. Kita harus hati-hati. Kadang-kala iblis bekerja memakai diri kita sendiri untuk membuat hati kita merasa, saya ini terlalu berdosa, saya ini tidak layak, saya ini orang yang tidak wajar untuk diampuni oleh Tuhan. Kita terlalu merasa paling hina. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita lihat bahwa kalau kita merasa bahwa hati kita menuduh kita, itu bahayanya adalah bahwa kita tidak, di dalam ayat 20 saya akan baca. Sebab jika kita dituduh olehnya, ini hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Kalau kita izinkan hati kita menuduh kita, maka kita akan menjadi orang yang sebenarnya meragukan kebesaran kuasa Allah. Ini hal pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita membiarkan hati kita menuduh kita, kita lihat lagi di dalam ayat 21. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian untuk percaya. Kalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian. Tapi kalau hati kita menuduh kita, berarti kita tidak mempunyai keberanian untuk percaya. Saudara-saudaraku yang dikasih, kalau kita balik, kalau hati tidak menuduh, kita akan mempunyai keberanian untuk percaya. Tapi kalau hati kita menuduh kita, maka kita menjadi orang yang tidak berani untuk percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita di tempat ini, kadang-kala saya ada waktunya juga demikian. Saya merasa menuduh diri saya sendiri. Kadang-kala ketika dikasih jadwal khotbah, seringkali saya berpikir, kenapa harusnya jangan saya, kan saya tidak layak, saya berkhotbah di depan orang banyak. Saya kayak merasa tertuduh begitu. Tapi saudara, kita harus hati-hati bahwa memang ketika kita merasa hati kita terlalu menuduh diri kita, maka itu sebenarnya adalah pekerjaan iblis yang membuat kita supaya kita mematikan diri kita dan kita tidak semangat untuk melayani Tuhan. Dan selanjutnya, kalau hati kita menuduh kita, berarti kita menjadi orang yang meragukan pengampunan Tuhan. Atau meragukan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Ini seperti yang dikatakan dalam ayat 23. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,